lihat lebih lanjut apa itu anatomi. Jadi kata anatomi itu asalnya dari anatom, jadi bahasa Yunani yang artinya membuka dengan mengiris atau menguraikan. Jadi sekarang mungkin belum karena belum praktikum. Tapi nanti ke depannya kalian akan membuka atau mengincisi beberapa apa sih namanya preparat dan untuk melihat bagian dalamnya gitu. Bisa nanti semester 2. Dan untuk definisinya anatomi itu adalah ilmu urai yang mempelajari bentuk serta susunan dari tubuh. Jadi bisa mempelajari dari kepala sampai kaki begitu. Nah, ilmu ini itu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dengan cakupan pengetahuan yang dikuasai ilmuwan semakin luas. Artinya apa? Jadi ini ada 3 poin khusus yang kita bahas di slide selanjutnya. Jadi anatomi itu berkembang seiring perkembangannya mikroskop dan juga kita juga bisa membagi anatomi dari perkembangan dan pertumbuhan makhluk dan juga bisa ditinjau dari jenis makhluk yang dijadikan objek studi. Nah, ini mungkin masih agak buram, kita lihat di belakang biar jelas. Ini, jadi ini sama kayak tadi, cuma poin-poinnya dijelasin lebih lanjut. Jadi pertama itu penemuan mikroskop dengan perkembangannya. Nah, jadi dibedakan antara anatomi mikroskopik dan juga makroskopik. Jadi bedanya apa? Bedanya sebenarnya apakah kita pakai mikroskop. Jadi kalau makroskopik itu kita sebut juga anatomi. Jadi itu artinya kita bisa lihat langsung pakai mata. Itu anatomi yang kita pelajari sekarang. Nanti kalian bakal belajar tulang, otot gitu-gitu, itu kan langsung kita lihat aja. Jadi itu adalah gross anatomy. Dan kita dapat mempelajari mengenai bentuk dan juga susunan tubuh. Nah, kalau untuk anatomi mikroskopik, itu adalah histologi yang akan kalian dapat semester 2 ke depan nanti, atau kita sebut sebagai ilmu jaringan, karena nanti kalian bakal lihat di bawah mikroskop kayak struktur tubuh, struktur otot, gitu-gitu. Nah, dari anatomi mikroskopik itu berkembang jadi 3 cabang lagi, ada sitologi, histokimia, dan juga ultrastruktur. Nah, sitologi itu apa? Sitologi itu kayak proses sel mati gitu, cara memperbarui sel. Dan untuk histokimia itu kayak mempelajari tentang pewarnaan jaringan. Jadi misalkan kalian mau lihat contoh sel apa di bawah mikroskop, itu kan harus ada pewarnanya. Biasanya ada pewarnanya, walaupun natif juga bisa, tapi itu ada cabang ilmunya. Dan juga ultrastruktur. Ultrastruktur itu melihat bagian-bagian dari sel lagi. Kan di dalam sel ada kayak mitokondria gitu-gitu, nanti dipelajari lagi. Karena itu lebih kecil, jadi kita sebut sebagai ultrastruktur. Jadi ini yang terkait dengan mikroskop. Terus kedua juga ada dipandang dari perkembangan dan pertumbuhan makhluk. Jadi ini banyak ya. Jadi pertama ada embriologi, ilmu mudigah. Ini kalian paling tahu lah sekarang. Jadi itu mempelajari pertumbuhan janin dari pembuahan sampai melahirkan. Dan nah setelah lahir itu gimana dong? Nah setelah lahir kita lihat ontogeny. Jadi itu mempelajari pertumbuhan individu setelah lahir. Contoh kucingnya lahir, terus setelah itu kan ada bulan pertama, kedua gitu-gitu kan. Nah jadi kita lihat dari ontogeninya. Kayak mungkin bulan pertama dia pertumbuhannya gini, terus kedua tangannya jadi gimana gitu-gitu. Nah, terus terakhir ada filogeni, yaitu ilmu asal-usul atau silsilah kehidupan, yaitu mempelajari sejarah asal-usul makhluk atau perubahan spesies secara evolusioner. Jadi itu kayak, kan banyak yang bilang manusia itu awalnya dari kera atau dari monyet. Jadi itu adalah pembelajaran tentang filogeni. Contoh kayak bagaimana ikan bisa dari laut terus tiba-tiba muncul ada mamalia gitu. Nah, itu adalah filogeni. Dia mempelajari bagaimana spesies ini bisa muncul begitu. Oke, terus terakhir banget, kita juga bisa tinjau dari jenis makhluk yang dijadikan objek studi. Jadi mirip yang kita bahas tadi,
Jadi ada dua macam. Pertama itu adalah anatomi khusus atau special anatomy. Itu biasanya terbatas pada satu makhluk. Jadi contoh, anthropotomy itu kita mempelajari tentang manusia, kinotomy itu kita pelajari tentang anjing, terus hipotomi tentang kuda. Sama juga ada anatomi perbandingan atau comparative anatomy, itu kita bandingkan lebih dari satu jenis secara sekaligus. Contoh kayak kita bandingin kenapa kukunya kucing itu bisa dimasukin, sedangkan anjing itu nggak bisa begitu. Nah, untuk objek studi anatomi veteriner itu sebenarnya semua. Jadi kalian jangan takut kayak kenapa kita pelajarinya agak terbatas kayak kuda, sapi, anjing, kucing doang, sama ayam. Tapi sebenarnya anatomi itu luas banget. Dan karena kita masih belajar, jadi kita belajar dulu yang utama aja. Dan kebanyakan nama-nama tulang itu hampir sama dan struktur juga hampir sama. Karena misalkan kalian pikir kan mamalia semuanya hampir sama ya. Ya ada kepala, 4 kaki gitu-gitu. Jadi kita belajar dulu yang utama. Nah, misalkan ke depannya kalian tertarik di hewan eksotik atau hewan liar yang tertentu, nanti bisa diperdalami lagi. Sekarang yang utama itu basicnya kalian udah paham. Jadi ini adalah objek studi anatomi veteriner. Ini semua hewan yang sering kita jumpai. Ada kuda, sapi, kerbau, domba, kambing, babi, anjing, kucing, ayam, atau unggas begitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke anatomy approach, ada pertanyaan nggak? Tadi aku agak cepat ya, karena itu lebih ke pendahuluan banget doang. Aman, aman. Kasih reaction dong, guys. Kasih jempol. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke anatomy approach. Ini sebenarnya cara kita mempelajari anatomi. Jadi ada 3 cara utama. Jadi pertama ini ada anatomi sistematik, anatomi topografik, dan juga anatomi guna paksa. Yang pertama itu kita mempelajari kumpulan alat-alat tubuh. Jadi contoh, kita lihat contohnya ya. Jadi pertama itu ada osteologi yang kita akan pelajari untuk PPT selanjutnya. Itu ilmu tulang. Jadi semua tulang yang ada di badan kita pelajari secara langsung. Gitu. Terus kita juga ada sindesmologi sama artrologi. Jadi sindesmologi dan artrologi itu agak mirip karena kan persendian hubung tulang kan hampir sama kan. Tapi perbedaannya itu sindesmologi itu mempelajari tentang ligamen penghubung tulang. Sedangkan artrologi itu mempelajari persendian. Jadi sindesmologi itu lebih kecil, kayak itu cuma lebih fokus ke ligamen, penghubung tulang, sedangkan artrologi itu semua persendian begitu. Nah, selain itu juga ada miologi, ilmu otot, kan juga dapat ini minggu ini. Terus ada angiologi tentang pembuluh darah, neurologi syaraf, nasionologi, organ dalam, dan juga anestesiologi. Jadi ini tentang alat indera termasuk kulit dan juga derivatnya. Gitu. Nah, ini kan pelajari tentang alat-alat tubuh yang bisa dibilang hampir sama fungsinya. Nah, selain itu kita juga ada anatomi topografik, yaitu ilmu urai yang mempelajari daerah tertentu. Contoh, kita mempelajari kepalanya si sapi ini. Jadi, apapun yang ada di kepala, itu kita pelajari. Contoh, di kepala sapi ada pembuluh darah, otot, tulang, nervus, dan lain-lain, kita pelajari secara langsung. Itu bedanya. Nah, terakhir ada anatomi guna laksa, yaitu ilmu urai yang dikaitkan dengan kebutuhan praktis. Jadi ini mirip anatomi pertama. Jadi contoh tadinya patah tulang. Nah, kita akan lihat di sekitar tulang itu ada bentukan apa, agar kita bisa operasi atau operasi rehabilitasi gitu-gitu. Itu baru-barunya anatomi guna laksa. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi ini sebenarnya nama cara belajar anatomi doang sih approach-nya. Gitu. Oke, terus di sini ada sedikit sejarah singkat anatomi veteriner. Jadi dari awal-awal itu pemakaian istilah Latin itu belum ada aturan secara internasional.
sehingga ada banyak istilah yang berbeda. Contoh di sini kita bilang ayam itu adalah ayam, sedangkan di tempat lain mereka sebut ayam dengan nama sapi begitu. Jadi itu kan agak susah ya untuk penelitian ataupun kolaborasi. Sehingga kemudian ini itu memperbaiki peristilahan anatomi internasional, yaitu namanya Nomina Anatomika melalui konferensi internasional di Paris. Nah, setelah 2 tahun, ini World Association of Veterinary Anatomists itu melahirkan ini Nomica Anatomica Veterinaria NAV atau NAV NAV gitu yang kita pakai sampai sekarang. Jadi nama-nama yang kalian lihat ke depan, contoh kayak Ostradius, Foramen, bla bla, itu semuanya sesuai dengan NAV gitu. Jadi ini juga ada sedikit catatan. Jadi walaupun peristilahan anatomi itu kita pakai bahasa Latin, tapi setiap negara itu tetap dapat menggunakan bahasa masing-masing. Contoh di luar lagi ayam kan chicken, tapi kita bisa tetap sebut ayam, itu nggak apa-apa. Tapi untuk khusus istilah anatomi unggas itu tidak menggunakan NAV, tapi mereka menggunakan ini, jadi International Committee on Avian Anatomical Nomenclature. Jadi dia nggak pakai NAV gitu. Jadi ini sejarahnya. Terus kan ini melahirkan NAV. Nah, apa itu NAV? Jadi NAV itu ada 7 prinsip utama. Jadi pertama itu ada menggunakan istilah tunggal dan menghindari istilah sinonim, kecuali untuk beberapa ketentuan yang terbatas. Contoh di bawah kayak udah agak salah begitu. Nah kenapa? Agar gampang diingat. Dan juga harus menggunakan bahasa Latin resmi. Ini pasti ya. Selain harus singkat, juga harus mudah diingat, terus rasi dengan daerahnya. Contoh, ini N berarti nervus atau syaraf. Radialis itu, kalau kalian tahu, radialis itu salah satu, os radius itu salah satu tulang lengan. Jadi nervus radialis itu pasti salah satu syaraf di dekat os radius, begitu. Sama ada pasangan atau lawan kata serasi. Contoh mayor dan minor. Jadi misalkan di tulang ada 2 bentukan, sedangkan salah satu lebih kecil, salah satu lebih gede, nanti bakal pakai mayor minor itu. Nah, ini masih emang agak susah kalau nggak ada contohnya. Itu nggak apa-apa, masih agak nggak paham, nanti belakang bakal ada contoh. Terus, terakhir banget, hindari penggunaan nama diri. Contoh, misalkan kalian menemukan struktur baru, itu jangan kalian namain nama sendiri, begitu. Harus dinamain sesuai prinsip yang 1-6. Karena misalkan kalian kasih nama sendiri itu kan bukan bahasa Latin resmi. Itu juga mungkin nggak gitu singkat dan sederhana dan mungkin susah diingat begitu. Nah, tapi ada beberapa pengecualian, mungkin karena udah terlanjur. Jadi contohnya ada Tendo Achilles sama Bursa Fabricius. Begitu. Nah, jadi ini 7 prinsipnya. Ini bisa dihafalin karena ini lumayan penting dan seingat aku nanti pas ujian juga bakal ditanya. Ya, sebutkan 7 prinsip pokok atau di bawah ada salah satu bukan prinsip pokok yang mana begitu. Oke. Nah, terus ini kita masuk ke istilah Latin pada tubuh hewan. Ini penting banget secara anatomis ataupun secara kedepannya misalkan kalian lagi belajar. Ini pasti kepake banget. Jadi kita lihat satu-satu ya guys. Jadi ini pertama ada dorsal yaitu menuju arah punggung atau atas. Jadi dorsal itu kan bisa bayangin dia adalah artinya punggung begitu. Coba aku pakai annotate. Ini, jadi dorsal itu yang ini ya. Jadi dorsal itu artinya uh, arah punggung. Jadi kalian lihatnya itu punggung hewannya. Jangan lihat, oh dorsal berarti ke atas begitu. Karena contoh pada manusia kan apa ya, punggung kita kan ke belakang gitu, bukan ke atas. Walaupun kita nggak pakai dorsal sih kalau manusia. Contoh kayak monyet deh. Monyet misalkan duduk kan punggungnya nggak seperti ini, kan punggung mereka kayak gini. Terus ini kepalanya, ini tangannya.
gitu kan. Jadi misalkan dorsal itu kalian lihat itu menuju arah punggung begitu. Karena arti dorsum adalah punggung. Contoh, os vertebrae. Jadi os vertebrae itu tulang belakang, lebih dorsal, lebih dekat ke punggung daripada os sternum. Jadi os sternum itu tulang di depan dada ini. Nanti kalian bakal pelajari lebih lanjut. Jadi misalkan dibanding, os vertebrae itu lebih dorsal. Nah, kebalikannya di sini, jadi ventral. Ventral itu artinya perut. Kalau dibanding, ini kan perutnya ya. Jadi os sternum yang ini lebih dekat ke perut daripada tulang belakang atau os vertebrae gitu. Jadi ini berdua mirip sepasang lah. Nah, terus ada cranial caudal. Jadi cranium kan tengkorak artinya. Jadi misalkan kita bilang eh, sesuatu lebih kranial, berarti itu lebih dekat ke arah kepala atau di depan. Karena biasanya kepala itu di depan. Contoh, coli lebih kranial daripada pelvis. Jadi arti coli itu adalah leher, sedangkan pelvis itu artinya ini tulang pelvis, tulang pinggul. Jadi misalkan kita banding, coli itu lebih kranial, lebih dekat ke kepala. Begitu. Terus kalau caudal itu kebalikannya kranial, karena caudal itu artinya ekor. Jadi misalkan kita banding leher sama tulang pinggul itu lebih dekat ke belakang. Jadi ini lebih caudal daripada coli. Begitu. Jadi ini lumayan mirip sepasang-sepasang gitu sih. Nah, terakhir banget ini ada anal menuju anus. Jadi anus itu artinya dubur. Dan untuk istilah ini kita biasanya pakai untuk saluran pencernaan, bukan badan hewan. Jadi nanti misalkan kalian buka kambing, kan contohnya ada saluran pencernaan, terus ini anusnya. Lebih ke sini kita baru pakai anal. Sedangkan lebih ke depan kita tetap pakai kranial. Jadi kranial bisa kita pakai dengan anal, atau kranial juga bisa kita pakai dengan caudal, begitu. Cuma khusus anal itu dipakai untuk saluran pencernaan. Contoh rektum itu apa ya, usus besar lurus. Intinya yang paling akhir. Dan ilium itu bagian dari usus kecil. Jadi lebih lebih awal lah begitu. Jadi itu ceritanya. Ini cuma contoh ya guys. Jadi kalian juga bisa bilang kayak usus besar lebih anal daripada usus kecil. Tuh. Jadi ini untuk arah-arahnya bisa kalian coba-coba lagi karena ini lumayan penting tapi juga nggak susah sih. Intinya kalian tahu siapa sama siapa gitu. Nah, itu untuk yang utama di badan. Nah, terus kita lihat ke belakang. Ini. Jadi tadi kan kita udah bilang kranial, caudal, dan lain-lain. Itu kan kayak sumbu tubuh yang utama sebadan gini kan. Nah, kita lihat misalkan ke kaki dan lengan itu gimana sebutnya. Jadi untuk lengan tangan dan kaki itu ada proksimal dan juga distal. Jadi proksimal itu artinya mendekati poros tubuh atau menuju pangkal ekstremitas. Udah jelek banget gambarnya. Bentar. Jadi menuju pangkal ekstremitas. Jadi contoh ya kita cari. Misalkan ini deh, tulang ini. Yang lebih dekat ke poros tubuh atau pangkalnya, kan ujung yang aku buletin. Jadi di sini lebih proksimal. Sedangkan distal itu menuju akhir ekstremitas, yaitu sini, atau menjauhi dari poros tubuh. Gitu. Jadi ini apa ya? Ini mirip sebuah perbandingan. Jadi kayak kanan kiri kita harus ada perbandingan gitu loh.
Jadi misalkan apa ya? Ini aku ada permen kayak gini. Ini kan di tangan kananku, ini kan di tangan kiriku. Jadi aku bisa bilang ini lebih kanan. Nah, misalkan kita pindah, ini kan juga lebih kanan gitu. Jadi proximal distal itu mirip cranial caudal itu harus dilihat dari posisinya. Nggak bisa kita patokin kayak ini kan distal, ya udah ini distal terus begitu. Bentar, aku ulang ya penjelasannya. Jadi proksimal itu artinya lebih dekat ke sumbu tubuh utama. Bisa kita lihat dari poros tubuh pangkalnya. Jadi pangkal dari tulang biasanya kita bilang itu yang lebih dekat ke badan, begitulah. Jadi contoh tulang ini kita sebut tulang A, sama ini kita sebut sebagai tulang B. Nah, misal kita banding, tulang A kan lebih dekat ke badan, lebih mendekati poros tubuh. Jadi kita bisa bilang tulang A itu proksimal, lebih proksimal daripada tulang B. Seperti contohnya, tulang paha lebih proksimal daripada telapak kaki, begitu. Terus distal itu kebalikannya. Jadi tinggal ingat aja kebalikannya. Tadi kan tulang A lebih proksimal dari B. Berarti B lebih distal dari tulang A, begitu. Jadi, apa ya, diingat bareng aja, gitu. Nah, setelah itu kita bisa gambar satu garis, dan aku hapus tuh. Gitu. Jadi proximal distal itu pakainya nggak di semua ekstremitas atau semua lengan. Jadi itu proximal distal itu biasanya dipakai dari kaki sampai sini. Jadi batasannya itu adalah osa karpal dan osa tarsal. Osa karpal, osa tarsal itu mana? Nanti kalian akan dapat di abis UTS. Tapi sekarang osa karpal itu tulang-tulang kecil yang ada di lengan. Kayak misalkan kalian zoom, di sini kan kayak ada kumpulan tulang kecil. Yang tangan kaki depan itu osa karpal, kaki belakang itu osa tarsal. Gitu. Nah, jadi kalau kita gambar garis, di bawah garis itu kita pakai ini, gitu. Nah, kenapa? Karena dulu saat bikin istilah-istilah, itu mereka acuannya itu dari manusia. Jadi kan kita eh, lengan kan kita agak pisahin antara tangan sama lengan gitu. Jadi kita sebut tangan kita ada apa ya, istilah yang beda dengan lengan kita. Itu kenapa walaupun di hewan kelihatannya sama, tapi istilahnya tetap beda. Itu. Oke, aku hapus bentar ini ya. Jadi, misalkan dorsal itu punggung sisi depan, kaki depan, dan kaki belakang. Jadi dorsal itu ini. Jadi cara bayanginnya kalian keluarin tangan sendiri. Jadi dorsal itu sini. Jadi bukan apa ya, bukan telapak tangan. Jadi kayak gini. Misalkan bingung, lihat aja tangan sendiri. Itu bakal lebih gampang. Ini dorsal. Nah, dorsal itu bisa untuk kaki sama tangan. Jadi sama ya, namanya sini sama sini. Jadi gitu. Nah, untuk sisi belakang tangan atau telapak kita kan berkaki dua ya. Jadi misalkan monyet, sisi belakang tangan, itu kita sebut sebagai volar. Ini buat hewan berkaki dua. Contohnya monyet, kayak apa ya lagi ya? Hmm, kayak King Kong, simpanzi gitu, itu namanya volar. Begitu. Nah, misalkan sapi, anjing, kucing gimana? Itu ada dua tipe. Jadi pertama itu ada palmar. Palmar itu untuk kaki depan dan plantar untuk kaki belakang. Gitu. Nah, cara hafalnya ada bermacam cara.
Tapi kita cara hafalnya bisa lihat A-nya. Kan palmar A-nya di depan. Berarti palmar itu untuk kaki depan. Sedangkan plantar A-nya di belakang. Berarti ini untuk kaki belakang. Begitu. Eh, kita juga bisa lihat dari bahasa Inggrisnya. Kan kalau bahasa Inggris palm kan telapak tangan. Berarti palmar itu sisi depan. Begitu. Untuk penghafalannya bebas, yang penting kalian tahu aja. Begitu. Jadi ini aku ulang sedikit terakhir. Jadi untuk ekstremitas, ini ada proksimal dan distal yang dapat kita pakai sebelum osa karpal ataupun osa tarsal. Proksimal itu lebih dekat ke poros tubuh, distal itu lebih menjauhi. Nah, setelah osa karpal atau osa tarsal, kita dapat lihat ada dorsal dan juga teman-temannya. Jadi dorsal itu untuk punggung sisi depan, dan volar itu untuk sisi belakang. Hewan berkaki dua, nah misalkan hewan berkaki empat atau lebih, itu kita pakai yang ini. Itu, oh ya, sama apa lagi? Oke, begitu. Jadi itu cara kita apa ya sebut. Dan selain itu, ini ada bentukan yang khusus. Tulang ini namanya os scapula. Ini. Nah, nanti misalkan kalian lihat langsung, itu seperti menempel di tubuh atas, begitu. Jadi, untuk khusus tulang ini, walaupun dia udah seperti ekstremitas atau seperti bagian dari tangan, tapi kita tetap menggunakan istilah ventral sama dorsal. Begitu. Begitu. Oh, oke, ini emang agak ribet pas belajar pertama, tapi ini lumayan basic dan nanti ke depannya bakal kepake banget. Jadi harus hafalkan begitu. Oke, terus kita lanjut ke istilah-istilah dulu. Jadi di sini ada ekstremitas hewan, ada beberapa nama-nama. Jadi ini sebenarnya agak jarang dipakai karena kita bisa pakai hmm, yang ada di selanjutnya begitu. Tapi ini tetap bisa dihafalkan dan bisa dipakai. Jadi begini. Jadi ini ada ulnar, radial, fibular, dan tibial. Bentar aku hapus dulu. Jadi ulnar ini kaki depan, fibular, dan tibial itu kaki belakang. Jadi radial itu sisi dalamnya, terus ulnar itu sisi luarnya. Jadi bisa ke sini, bisa juga ke sini. Sedangkan untuk tibial, tibial itu kan tengah, sedangkan fibular itu keluar. Nah, jadi cara bedain gimana? Biasanya kita pakai untuk bilang arahnya. Contoh kayak gini. Contoh kucingnya terluka di sisi sini. Berarti kita bisa bilang lukanya di sisi radial. Jadi kayak di dalam. Atau misal kucingnya luka di sini. Itu kan kayak di luar kaki ya. Jadi bisa sebut fibular. Begitu pakainya. Gitu. Nah, ini ada kayak istilah yang hampir sama untuk deskripsi hal yang sama di slide beberapa berikutnya. Nanti kita balik lagi untuk bahas ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak usah dihafalin secara kayak tulisannya, karena misalkan kalian lihat dari tulang, os radius atau os ulna itu emang udah ada sesuai sisinya. Jadi os ulna itu emang di sisi luar kaki, sedangkan os radius itu di sisi dalam kaki. Gitu. Jadi nama-nama ini itu dari nama tulangnya. Ya, kita lihat ke belakang dulu. Jadi itu kan tadi dari tulang-tulang yang ada di lengan dan kaki. Nah, sekarang kita lihat tulang-tulang yang berlaku di bagian kepala. Jadi di sini ada oral dan yang lain-lainnya. Jadi pertama ini ada oral aboral. Jadi ini kayak satu paket. Misalkan kalian lihat A, itu pasti kebalikannya
Ini kebalikannya yang temannya begitu. Jadi oral kan mulut. Berarti oral itu menuju ke arah mulut atau ke depan. Karena mulut kan di depan ya biasanya. Tuh. Dan aboral jelas kebalikannya. Menjauhi arah mulut. Gitu. Contohnya, hidung lebih oral daripada mata. Begitu. Nah, selain itu juga ada beberapa eh, sebutan lain. Jadi selain itu juga apikal, yaitu menuju ke arah puncak. Karena apikal kan apex, jadi ke puncak, kayak naik gitu. Dan juga ada nukal, menuju tengkuk. Jadi tengkuk itu kayak belakang kepala kita. Misalkan kita pegang kepala kita antara, apa ya, belakang kepala dan leher itu kan kayak ada satu legok gitu. Bukan legok sih, kayak kepala kita kan bulat, terus ke leher. Jadi di sekitar bawah situ itu adalah tengkuk. Misalkan kuda ini sekitar sinilah gitu. Kayak bayangin kepalanya kan kayak gini. Jadi ini adalah nukalnya begitu. Jadi menuju ke tengkuk. Tapi jujur ini jarang banget pakai sih. Kayak sekarang aku kuliah juga jarang pakai yang nukal, apikal gitu-gitu. Tapi tetap dihafalin aja karena pasti ada gunanya ke depan begitu. Nah, selain itu juga ada rostral. Jadi ujung depan wajah. Nah, perbedaan antara oral sama rostral itu apa? Jadi oral kan udah jelas ya, pasti mulut. Dan jadi misalkan di dalam mulut kita nggak bisa pakai oral, karena oral sendiri itu kan mulut. Jadi misalkan kayak lagi nunjuk gigi, gigi kan udah di dalam mulut gitu loh. Jadi itu agak susah pakai oral. Jadi kita bisa pakai rostral. Karena rostral itu artinya ujung wajah. Jadi kayak satu titik doang. Sedangkan oral kan mulut. Jadi mulut kan besar gitu. Bagi kayak sapi, kambing itu kan mulutnya gede-gede. Itu bedanya. Oke, jadi aku ulang. Jadi oral itu satu grup sama aboral mengenai mulut. Terus apikal itu arah puncak atas. Kayak puncak kepala, puncak dahi gitu. Kayak sekitar sini. Kayak di kuda kan di sini. Kita kepala begitu. Terus untuk nukal itu menuju tengkuk, jadi sekitar sinilah kalau di kuda ini. Terus terakhir ada rostral, jadi ujung depan wajah di sini. Atau misalkan di dia, berarti rostral itu di sini. Terus oral di sini, apikal sekitar sini, terus nukal itu di tengkuk, kayak gitu. Gitu. Terus kita ke sini dulu. Nah, ini banyak banget, tapi kalau kalian udah paham istilahnya, ini lumayan gampang. Karena pasti udah banyak yang pernah lihat kayak gini-ginian. Kayak externus, internus ini udah tahu nggak sih? Externus pasti luar, internus pasti dalam. Nah, kalau Dexter Sinister ini harus dipahami karena misalkan secara profesional kita nggak sebut lagi tangan kanan, tangan kiri, enggak. Kita sebut tangan Dexter, sisi Sinister begitu. Jadi ini dihafal banget, ini penting banget guys. Begitu. Nanti ke depannya juga bakal ditanya, kayak ini kaki Dexter atau Sinister. Jadi jangan sampai salah. Terus ada profundo sama superficial. Jadi ini ada warna berbeda-beda kan. Karena mereka emang apa ya, artinya bisa dikelompokkan begitu. Jadi profundo sama superficial itu tentang permukaan kulit. Seperti menjauhi atau mendekati. Nah, contoh di dalam kulit kan ada otot sama tulang. Nah, tulang kan pasti balutin otot gitu kan. Jadi tulang itu lebih jauh dari permukaan kulit. Jadi kita sebut ini os itu artinya tulang, cuma bahasa Latinnya, osteo gitu. Jadi tulang lebih profundus daripada muskulus. Muskulus itu otot. Begitu kayaknya. Nah, kebalikannya itu superficial, jadi cara pemakaian sama. Kalau kita bandingkan otot lebih dekat ke kulit. Jadi muskulus lebih superficial daripada tulang. Begitu cara pakainya. Itu. Nah, ini sering kepake karena
Kalau kalian pernah dengar kayak luka, kan kita bisa bilang lukanya superficial, itu dekat kulit, atau lukanya agak dalam, berarti profund gitu pakainya. Selain itu, kita juga ada transversus dan longitudinal. Transversus dan longitudinal itu lebih gampang, misalkan kita ada gambar. Jadi kita skip bentar ke gambarnya. Nah, ini. Jadi kan tadi ada transversus. Jadi transversus itu, misalkan poros tubuhnya kan seperti ini. Kayak apa ya? Kayak aksis tubuhnya kan seperti ini. Jadi transversal itu potong tegak lurus. Kayak apa ya? Kayak potong sosis secara tegak gitu. Jadi ini kan lehernya kan kayak gini. Ya udah kita potong tegak lurus. Itu adalah transversal. Sedangkan satu lagi longitudinal itu kita potong sesuai dengan arah poros tubuh. Jadi tadi kan poros tubuhnya kayak gini ya. Kakinya kayak gini, lehernya kan kayak gini arahnya. Kalau kita mau potong secara longitudinal, berarti kita potong kayak gini. Jadi sesuai dengan sumbu tubuh. Contoh kalian beli roti. Ini rotinya. Misalkan kalian mau potong secara transversal, berarti potongnya kayak gini. Sedangkan kalian misal mau potongnya secara longitudinal, kan long ya. Long artinya panjang. Jadi kita sesuaikan dengan sisi panjangnya gitu. Kayak longitudinal berarti kita potong kayak ini. Gitu. Itu perbedaannya. Itu lumayan kepake misalkan kan lagi lihat gambar anatomis yang dipotong gitu. Contoh kayak di hewan ini ya. Ini kan panjangnya di sini kan. Jadi misalkan kita potong secara longitudinal itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sedangkan misalkan kita potong secara transversal itu gini. Jadi transversal kan trans kayak apa ya? Transportasi. Jadi kayak langsung lurus garis terpendul. Sedangkan longitudinal kan panjang, jadi kita harus ikuti sumbu terpanjangnya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, terus ini ada ekto mesoendo. Jadi ini untuk lapisan. Jadi nanti di embriologi kalian pasti nggak habis-habisnya ketemu ekto mesoendo. Jadi misalkan di sini ada 3 lapis. Paling luar itu pasti ektoderm. Terus di tengah itu meso. Terus di tengah, atau bukan tengah sih, di paling dalam itu pasti endo. Begitu. Jadi eh, ini paling sering dipakai itu eh, apa ya, istilah di embriologi yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm gitu. Nah, selain itu kita juga ada epiperidendia. Ini beda apa? Jadi ekto, meso, endo itu kayak apa ya? Kayak lapisan. Sedangkan epiperidia ini itu agak beda. Jadi contohnya, kenapa ya? Jadi contohnya epidermis. Epidermis kan kayak epidermis itu kan lapisan paling atas kulit. Nah, itu kan paling atas. Jadi kita sebut sebagai epidermis gitu. Nah, juga bisa kita pakai di eh, tulang. Jadi epifisis. Epifisis itu kayak lapisan paling luar tulang. Jadi kita sebut sebagai epifisis gitu. Jadi perbedaannya salah satu menurut aku itu ectomesoendo biasanya dipakai bersama gitu. Kayak nanti juga ada lapisan organ tubuh lain yang pakai kayak gini. Sedangkan epiperidia itu harus bareng gitu loh. Kayak lapisan paling luar kan epidermis. Terus habis itu kan nggak ada lagi kan, udah close gitu-gitu kan. Jadi ya udah pakai epi aja gitu. Sama selain itu juga ada peri. Jadi peri itu sekeliling atau sekitar. Jadi nanti kalian akan pelajari bahwa di sekitar organ kita itu kayak ada pembungkusnya. Contoh di rongga abdomen kita itu ada pembungkus namanya
peritoneum. Itu kan pembungkus organ kita di sekeliling organnya. Jadi itu namanya peritoneum gitu. Terus juga ada dia. Dia kan diameter. Diameter itu kan artinya garis tengah, garis tengah. Jadi garis tengah biasanya memisahkan sesuatu begitu atau penyebaran sesuatu. Jadi contoh di tulang, ya kita contohnya tulang terus. Jadi contohnya di tulang itu ada sesuatu bentukan namanya diafisis. Itu biasanya di tengah, di dalam tulang begitu. Nanti dapat di materi tulang. Itu fungsinya untuk memisah, bukan memisah tulang sih, kayak dari apa ya? Dari titik itu tulang akan membesar, membentuk sel-sel baru. Jadi itu kenapa dia namanya diafisis. Diafisis. Ini diingat-ingatin dulu aja karena nanti PPT selanjutnya kita bahas tentang epifisis, diafisis itu. Oke, terus kita lanjut. Hipo ini gampang. Yang pasti harus ada ukuran angka. Artinya apa? Kayak di kan ada hipo sama hipertensi. Kalau ukur tensi kan emang ada angka. Jadi misalkan angkanya terlalu banyak, kita sebut sebagai hiper bla bla. Atau terlalu rendah itu hipo bla bla. Ini jelas. Terus untuk basis apex itu kita bisa pakai contoh segitiga. Jadi puncaknya yang di atas itu kita sebut sebagai apex. Terus alas di bawah ini kita sebut sebagai basis. Tuh. Jadi basis kan kayak basic. Basic kan alasnya yang paling bawah fondasinya. Sedangkan apex A kan kayak tajam gitu. Jadi itu adalah puncaknya. Begitu. Terus ini ada margo, yaitu tepinya. Jadi contoh ini kan ada gimana ya? Jadi margo itu artinya tepi. Jadi misalkan ini ada bentukan, contoh ini ada bentukan bulat, ya udah margo itu artinya tepi bulatan ini, begitu. Nggak ada nama khusus sih. Tuh. Nah, untuk contoh-contoh ini kita bisa lihat di contoh tulang yang ada di akhir slide PPT. Jadi kita lanjut. Jadi ini seperti belajar vocab baru sih. Kalau masih nggak paham itu kalian bisa Google aja di Google banyak. Aku dulu belajarnya juga gitu. Lihat contoh yang kalian suka. Itu boleh banget. Oke, jadi ini ada orientasi bidang di tubuh. Ini pertama yang paling penting adalah median. Jadi median itu adalah bidang tengah tubuh. Kayak gini. Pemisah tubuh jadi dua. Dan harus simetris. Jadi misalkan ini monyet, ya agak kayak manusia. Kayak gini deh. Misalkan kayak gini, median itu adalah garis ini. Potong secara simetris. Gitu. Nah, secara kita ada garis mediannya, kita bisa dapat medial dan juga lateral. Jadi medial itu lebih mendekati ke bidang tubuh. Jadi medial itu isi dalamnya gitu. Sedangkan lateral itu menjauhi sisi dalam. Jadi contoh kayak gini deh. Contoh kayak hidung sama mata. Hidung kan lebih garis median ini. Jadi kita bisa bilang hidung lebih medial daripada mata. Kayak gitu. Atau apa ya? Sisi ini lebih medial daripada sisi ini. Gitu. Nah, ini yang aku bilang agak mirip sama ulnar radial itu. Gitu. Cuma medial lateral itu nggak harus spesifik harus kaki depan, kaki belakang, atau apa. Ini di badan di mana-mana bisa dipakai. Yang penting yang mana lebih dekat ke median, yang mana lebih menjauhi median, begitu. Nggak harus kaki depan atau belakang. Bisa juga dipakai di organ, di mata, itu boleh banget. Nah, selain itu juga ada ketiga
ya, penggunaan istilah Latin yang menurut aku lebih gampang kita lihat gambar aja. Jadi sagittal, transversal, horizontal. Jadi transversal ini tadi udah ya, jadi intinya tegak lurus dari sumbu tubuh. Ini jelas. Terus kalau horizontal ini juga gampang. Horizontal kan mau potret atau landscape. Kalau horizontal kan berarti sejajar sama horizonnya. Berarti ya kayak gini motongnya. Misal mau motong gini, gini, gini. Ini jelas. Terus untuk mediannya ini, jadi median itu harus sejajar kiri dan kanan. Pas banget di tengah. Jadi biasanya itu potong di tulang punggung. Nah, misalkan kita potong nggak pas di tulang punggung, agak miring, ini kita sebut sebagai sagittal. Jadi sagittal itu bisa di mana-mana aja, yang penting sejajar dengan median, tapi tidak di tengah badan. Karena misalkan di tengah badan, berarti itu udah namanya median. Jadi bisa kayak gini, gitu. Intinya sejajar sama median tubuh. Begitu perbedaannya. Jadi itu adalah istilah untuk orientasi tubuh. Nah, jadi cara makainya gimana dong? Kayak kenapa kita harus mempelajari ini? Karena nanti akan kalian sempat lihat Atlas Popesco atau nanti kalian mempelajari struktur otot-otot itu, kan kita agak susah kalau kita mau bilang, oh otot itu di kirinya otot A gitu. Jadi kita harus mempelajari istilah-istilah ini biar misalkan kita nggak bisa lihat secara langsung, tapi kita bisa mendeskripsikan lokasi, bentukan, atau struktur otot itu dengan bagus gitu. Nggak cuma otot sih, kayak intinya apapun lah. Kan kita udah jelas ada apa ya, istilah-istilahnya. Oke, terus kita lanjut di sini. Jadi ini ada istilah lagi. Jadi ini lumayan jelas. Aku mulai dari yang warna dulu karena ini gampang. Irisnya itu abu-abu, rupia kuning cerah, rubra merah, flava kuning pucat. Ini bisa lihat sendiri. Nah, beda lutea sama flava itu dua-duanya kuning. Cuma kalau lutea itu lebih kayak kuning telur, sedangkan flava itu kayak kuning lemak begitu. Itu bedanya. Nah, selain itu kita ada Magnus sama Brevis. Jadi ini mereka nggak berpasangan sih. Jadi misalkan di struktur tersebut ada satu bentukan yang gede, contoh kayak di tengkorak kepala itu ada satu lubang untuk penghubung dengan tulang punggung, itu namanya foramen magnum. Kan itu lubangnya cuma ada satu. Jadi kita pakai magnus, begitu cara pakainya. Berbeda dengan mayor dan minor. Misalkan eh nanti di belakang sih adanya. Misalkan kayak gini, di tulang ada dua bentukan. Yang lebih besar kita sebut sebagai mayor, terus yang lebih kecil kita pakai minor. Itu cara pakainya. Selain itu juga ada dorum sama mole. Dorum artinya keras, mole artinya lunak. Terus kalau supra sama infra itu artinya di atas, terus infra itu artinya di bawah. Tuh. Nah, terus ini supra dan infra itu juga dipakai sebagai satu pasangan. Jadi misalkan ini tulang, terus di atas bawahnya pas ada dua struktur yang hampir sama, berarti di atasnya kita pakai supra bla bla bla, di bawahnya kita pakai infra bla bla bla, begitu. Jadi selain ini, yang lainnya lumayan bisa dipakai sebagai satu pasang gitu. Tapi ini kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Kayak kadang strukturnya cuma ada keras atau lunak gitu. Itu terus ya istilahnya banyak ya guys. Baru bab pertama udah kayak gini. Oh, Tapi ini lumayan maaf penting. mau nanya. Mm-mm, iya boleh. Buat yang slide sebelumnya, itu tadi bedanya apa yang Magnus Brevis sama Majid Mayor Minor? Kayak ada contohnya nggak, Kak? Oh iya boleh. Aku lihat belakang ada gambar. Ini. Nah, jadi ini tengkorak kepala kan. Terus di sini kan ada satu lubang gede.
Nah, lubangnya itu namanya foramen magnum. Karena lubangnya gede, tapi ini kan penghubung ke tulang punggung gitu kan, ke pos vertebrae. Jadi lubangnya cuma ada dia doang, nggak ada yang lain. Jadi kita sebut sebagai foramen magnum, karena cuma ada satu. Nah, sedangkan kalau untuk mayor dan minor, aku pindah dulu ke slide lain. Untuk mayor dan minor, apa ini ya? Oh ini. Sedangkan untuk mayor dan minor itu berarti ada kayak komparasi gitu. Jadi contohnya nih, ini. Jadi di sini, bentar itu dia. Ini deh. Contohnya di sini, ini walaupun agak nggak jelas, tapi kan kayak ada dua gitu kan. Jadi misalkan kita mau sebut, kan kita nggak bisa sebut sebagai langsung jadi satu gitu kan. Kan ada dua bentukan. Jadi ini kita kasih dia nama mayor, terus ini kita kasih dia nama minor, gitu. Atau juga bisa ini kan ada dua benjolan. Jadi ini kan lebih besar. Jadi ini mayor, ini minor, gitu. Jadi kayak kamu nemu pasangannya gitu. Tapi ini kan cuma ada satu. Nah, kalau untuk brevis itu ada satu otot di lutut gitu. Dia cuma ada satu, terus dia kecil. Jadi ya udah namanya brevis. Gitu. Kurang jelas nggak kayak gini? Jelas. Mungkin sih. Oke, oke mantap. Ini untuk nama-namanya emang agak aneh kalau kita pelajari kayak gini. Karena, tapi ini pendahuluan agar nanti pas kalian pelajari tulang, kalian nggak kaget kayak, ih kok namanya aneh, terus nggak tahu artinya. Gitu. Jadi di sini ada banyak, kita lihat satu-satu. Ini makin susah nih guys. Jadi pertama, fasies. Jadi fasies itu artinya segala permukaan. Jadi contoh di sini itu ada yang ini. Di sini kan kayak ada satu permukaan kecil gitu ya. Jadi ini bisa kita sebut, bukannya salah, itu fovea, sorry. Ini, fasies kan segala permukaan. Jadi kita bisa bilang ini, kan ini kayak mulus gitu, kayak satu permukaan. Atau ini juga bisa kayak gini, itu namanya fasies gitu. Jadi kayak satu permukaan gede. Nah, misalkan fasialis, itu artinya barang tersebut ada di permukaan muka atau wajah. Bentar, aku minum dulu. Ini. Jadi di sini, misalkan ini, bentukan ini kan ada di wajah. Jadi kita bisa bilang ini adalah, eh, ini namanya crista facialis sih. Misalkan crista, itu artinya tepian tajam. Nah, tepian tajamnya ada di mana? Kan ada di muka, di wajah, jadi crista facialis. Gitu. Oke. Terus kita juga ada fascia. Fascia itu artinya lembaran atau saput otot. Jadi misalkan kalian pernah beli daging, itu kan kadang ada kayak selaput putih gitu kan. Itu fascianya begitu. Terus juga ada fovea. Fovea itu artinya lekuk yang bulat, kayak yang ini. Ini aku hapus biar kalian lihat perbedaannya. Jadi mungkin ini gambar ya, jadi agak susah. Jadi ini dia itu permukaan halus, jadi kita sebut sebagai facies. Sedangkan ini itu kayak ada sedikit legoknya, biar sendi yang selanjutnya bisa berhubung gitu. Jadi itu kenapa kita sebut sebagai fovea. Jadi fovea itu lekuk yang bulat. Kayak misalkan di tangan itu kayak kayak gini gitu. Kayak lekuk kecil bulat.
Terus untuk foramen itu lubang. Foramen itu paling gampang dan gak rancu. Karena kayak ini, kalian kan lihat ada lubang. Jadi itu namanya foramen. Gitu. Foramen sama dengan lubang. Lubang kecil, lubang besar itu foramen sama. Dan selain itu, kita juga ada sinus. Sinus itu adalah rongga yang berisi udara, tapi tidak berhubungan dengan udara bebas. Ini penjelasannya agak aneh kan ya. Tapi itu artinya kayak gini. Di sini bisa digedein nggak ya? Di sini. Jadi sinus itu kayak rongga yang ada di dalam tulang agar tulangnya tidak begitu berat. Jadi contoh kan kalian pernah lihat sapi kan kalau berkelahi kan kepalanya kayak sedudukin gitu kan. Berarti kepalanya kan harus kokoh. Berarti itu tulangnya harus tebel dong. Tapi misalkan tulangnya tebel itu kan berat. Jadi salah satu fungsi sinus itu agar tulangnya tidak berat banget, tapi tetap kokoh dan tebal. Jadi sinus itu biasanya ada di sini. Kayak ini kan ada lubang-lubang, itu adalah sinus. Terus kita juga ada prosesus atau tajul. Jadi prosesus itu contohnya adalah ini. Ini adalah prosesus spinosus. Jadi taju yang seperti spine. Jadi taju yang kalian lihat, selain ini juga ada di belakang. Itu juga ada prosesusnya kayak ini. Ini juga prosesus gitu. Kan nggak harus hafalin dulu nama-nama strukturnya karena emang belum nanti bakal ada setelah UTS. Tapi ini cuma buat contoh biar kalian tahu gitu. Selain itu juga ada incisura, yaitu irisan besar sama visura. Biasanya incisura sama visura itu sering dibingungkan sama teman-teman karena kayak dua-duanya kan irisan atau celah gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu incisura biasanya lebih besar. Jadi kayak contohnya kayak ini lubang ini adalah visura. Jadi robekannya kecil. Sedangkan untuk incisura, sini ada nggak? Eh, Gini, biasanya cara paling gampang hafalnya itu kayak gini. Jadi incisura itu lebih besar, jadi itu kayak gini robekannya. Sedangkan visura itu celah yang kecil. Jadi celahnya cuma kayak gini. Incisura itu yang ini, visura itu yang... contoh visura itu kayak kenapa bakal ada robekan di badan kita? Itu kayak eh, apa sih namanya paru-paru atau pulmo. Itu kan di antara lubus-lubus itu kan kayak ada celah di antara eh, bentukannya. Itu namanya visura begitu. Terus juga ada alae atau bentukan seperti sayap. Jadi ini kan seperti sayap ya. Jadi ini namanya bentukannya namanya alae. Terus ini juga seperti sayap. Jadi itu namanya juga bisa disebut alae. Begitu. Nah, selain itu kita juga ada berbagai macam rongga. Jadi kafum itu biasanya rongga besar di eh, osakrani atau tengkorak itu biasanya ada 5 rongga. Contoh rongga untuk otak, rongga untuk mata. Ini nggak kelihatan rongga untuk mata sih. Rongga hidung, rongga mulut, gitu-gitu. Jadi itu namanya kafum. Jadi kafum itu biasanya besar. Ini aku hapus dikit dulu ya, kotor banget. Nah, sedangkan caverna dan cavernosus itu rongga kecil. Di sini nggak ada contoh caverna sih. Jadi intinya, kalian ingat aja, di tengkorak itu kafumnya cuma ada 5. Jadi misalkan kalian lihat bentukan kecil lain, dan itu bukan struktur khusus, itu adalah caverna. Jadi misalkan ini size-nya kafum, caverna size-nya kayak gini.
Dan misalkan rongga kecilnya banyak, kita sebut sebagai cavernosus, yaitu berongga-rongga. Begitu. Dan juga ada apertura. Apertura itu lubang keluar masuknya udara. Contohnya sini. Ini kan eh, apa ya? Liang hidung, kayak rongga hidung. Jadi ini namanya apertura nasi. Jadi udara itu bakal masuk ke hidung lewat apertura ini, begitu. Jadi ini untuk udara. Dan bisa keluar masuk. Kan kalian bisa kayak tarik nafas dan juga bisa keluarin nafas kan. Jadi itu kenapa namanya apertura. Berbeda dengan meatus. Meatus itu kayak lubang telinga atau liang telinga ini. Jadi cuma bisa masuk. Contoh kan kalian cuma bisa mendengar kan, tapi kalian nggak bisa keluarin suara dari telinga. Jadi itu kenapa namanya meatus gitu. Selain itu juga ada arcus, yaitu lengkungan. Contoh arcus zygomatikus yang ada di belakang. Contohnya kayak gini. Nah, ini boleh. Contohnya yang ini kan kayak ada lengkungan gitu kan, kayak ada angle. Itu namanya arcus. Contohnya kayak ya sih, bentukan kayak ada lengkungan begitu. Itu namanya arcus. Dan itu juga ada angulus, yaitu sudut. Berdua apa? Jadi arcus itu lebih kecil dari 90 derajat. Gitu. Sedangkan angulus itu kan sudut. Jadi dia itu pasti kayak gini, 90 derajat. Itu perbedaannya. Tuh. Oke. Jadi ini aku ulangin dikit. Sama yang bisa dikelompokkan, kita kelompokin. Jadi facies itu permukaan. Sedangkan facialis itu khusus di muka atau wajah. Fascia itu lembaran, fovea itu lekuk yang bulat, paramen itu lubang, sinus itu rongga yang berisi udara, tapi nggak berhubungan dengan udara bebas. Jadi dia kayak bukan buat nafas, bukan buat exchange udara gitu. Dia cuma buat lebih kokoh. Dan itu juga ada taju, incisura visura, alalai seperti sayap, kafum, berbagai macam rongga, apertura sama meatus, satu bisa keluar masuk, satu cuma bisa masuk, dan terakhir ada sudut dan lengkungan. Yang ini lebih kecil dari 90, dan ini pas 90 derajat. Gitu. Aku mau nanya Kak, Oke, berarti ya kalau boleh. aku tunggu, aku annotate. Ya, Tunggu bentar, sebelum aku hapus aku punya dulu deh. apa? Yang mana? Yang sebelumnya Kak, slide sebelumnya. Ini. Nah, itu yang ini itu berarti covernya ya? Mana tadi? Yang mana? Sebelumnya yang ada fasies, fasialis, fasia itu. Nah, itu Yang ini. ini covernya berarti. Yang Apa mana? Oh, yang kulingkarin? bentar. Oke, yang ini ya? Iya. Oh, enggak. Jadi ini misalkan kita gedein, ya aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa gedein, tapi Hmm. misalkan kalian gedein PDF kalian, ini kan bisa dilihat, ini aku hapus dulu ya. Ini kan bisa dilihat, ini kan kayak, apa ya, eh, di antara dua tulang gitu. Jadi biasanya caverna itu bentukan yang ada di tulang. Contohnya, ini adalah tulang, terus di sini ada lubang, begitu. Nah, sedangkan lubang ini kan berada di antara dua tulang gitu. Jadi itu bukan disebut sebagai caverna, begitu. Jelas nggak kayak gitu? Jelas Kak. Makasih Kak. Oke, oke, kita lanjut. Ini, jadi di sini ada
banyak istilah lagi. Jadi pertama ada fossa. Jadi fossa itu seperti legok tapi lebih besar. Kayak ini kayak legok yang lebih besar kan. Jadi ini kita sebut sebagai fossa. Jadi nanti kalian bisa lihat di lab unpad, itu ada tulang-tulang kayak gini, itu dipegang-pegang aja. Itu namanya fossa. Terus selain itu juga ada sulcus atau alur. Jadi sulcus itu ada di mana ya contoh yang lebih jelas. Jadi sulcus itu alur terbuka. Contoh ini deh. Ini nanti misalkan kalian pegang, itu kayak ada alur gitu, itu bisa disebut sulcus. Jadi biasanya bisa dilalui oleh pembuluh darah dan lain-lain. Dan artinya terbuka itu apa? Artinya itu kayak ter terbuka gitu loh. Jadi nggak ditutupi oleh tulang gitu. Itu namanya sulcus. Jadi kayak cuma ada sedikit lekuk biar pembuluh darahnya bisa lewat gitu. Nah, selain itu juga ada fasciculus. Jadi kan tadi kita sempat sebut ada fascia, kan penutup apa namanya? Penutup otot. Jadi fasciculus itu artinya berkas-berkas otot gitu. Jadi kita bisa bilang kayak berkas otot itu fasciculus atau berkas apa, berkas syaraf gitu. Tapi ini agak jarang dipakai. Nah, selain itu juga ada kanalis. Jadi ini perbedaan kanalis sama sulcus itu terbuka dan tertutup. Ini ya bisa dilihat. Jadi kanalis itu nanti kalian bisa lihat itu dia kayak tertutup di dalam tuangnya. Jadi sebenarnya di sini ini di antara mata dan rongga ini itu kayak bakal ada kanal di dalam, tapi ini kan tertutup. Jadi kita cuma bisa bilang ini adalah kanalis supraorbitalis. Sedangkan sulcus itu harus apa ya terbuka gitu, jadi nggak di dalam tulang dan dapat dilihat. Selain itu juga ada caput dan condylus. Jadi misalkan di tulang ini kan ada benjol sendi di atas atau kita sebut sebagai kepala. Jadi ini adalah kaput, sedangkan yang di bawah benjol sendi ini namanya condylus, yang ada di bagian bawah. Selain itu, di sini kan ada em, kepalanya kan, kaput. Jadi kepala kan pasti ada leher. Jadi lehernya, aku ganti warna karena kecil banget. Jadi lehernya yang ini, itu namanya kolum. Nah, jadi kepala, leher, terus ada badan. Jadi badan itu bagian ini, kayak bagian tulang. Begitu. Jadi ini semua adalah bagian dari tulang. Jadi contohnya di sini. Ini kita lanjut nanti kalau ada tuberkulum di bawah. Habis itu kita lanjut di krista. Krista kan tadi sempat bilang tepian tajam yang ini. Bukan yang ini. Jadi ini adalah tengkorak kuda. Dan salah satu ciri khas kuda adalah misalkan kalian pegang sisi sininya, itu keras karena ada tepian tajam. Namanya crista facialis. Tepian tajam yang ada di muka, crista facialis gitu. Nah, kalau spina itu adalah artinya duri. Jadi kenapa tadi ada processus spinosus? Karena tajunya seperti duri gitu. Jadi spina itu artinya duri. Jadi nanti bakal ada bentukan yang tajam, itu bakal ada spina-spinanya. Nah, selain itu, ini juga banyak nih, tuber-tuberan. Jadi tuber itu adalah tonjolan besar. Kayak ini namanya tuber olecranon. Jadi dia kan kayak, apa ya, tonjolan besar gitu. Nah, selain itu juga ada tonjolan kecil. Jadi tonjolan kecil itu dapat kita lihat di sini. Yang ini. Ini kan ada 3 yang kecil. Gitu. Jadi ini kita sebut sebagai tuberkulum. Jadi ada 3 tuberkulumnya. Tuh. Nah, perbedaan antara tuberkulum dan tuberositas itu tuberkulum lebih serasi ukurannya. Walaupun kita bisa bilang kayak ada tuberkulum mayor, tuberkulum minor, itu juga bisa. Tapi ukurannya lebih
mirip bentukannya. Sedangkan tuberositas itu tonjolan kecil-kecil yang tingginya bervariasi. Contoh, yang ini. Ini dia kan tonjolannya kecil, tapi tingginya kayak nggak rata gitu. Dia kayak nggak bulat, tapi nggak lancip juga. Kayak tonjolannya agak abstrak, jadi kita sebut sebagai tuberositas. Begitu. Nah, selain itu kita juga ada lamina. Jadi lamina itu artinya lembaran. Ini contohnya di belakang. Jadi kalau kalian suka makan babat, itu kan pasti pernah nemu bentuk yang kayak gini. Ini. Ini kan kayak berlapis-lapis. Jadi perlapisnya itu namanya lamina. Gitu. Lapis kayak gini. Oke, aku sambil hapus dulu. Nih. Tuh, lamina itu artinya lapisan. Ini namanya lamina omasi, karena ini adalah organ omasum. Salah satu lambung ruminansia. Oke, terus ini ada yang lain, berempat. Bukan berempat sih, sisa 4. Jadi untuk trochanter itu khusus pada os femur. Os femur itu tulang paha kita. Manusia juga namanya os femur. Nanti kalian bakal dapat di abis UTS. Ini namanya trochanter. Jadi ini dia khusus untuk os femur namanya. Begitu. Nah, selain itu juga ada spasium. Spasium itu namanya celah. Jadi celah itu di sini. Jadi setelah ini ini aku sekalian tulis nama tulangnya. Jadi ini ada os purna, sama ini ada os radius. Begitu. Jadi os ulna dan os radius pada hewan ruminansia gitu, mereka akan menyatu. Tapi mereka menyatunya nggak full menyatu, jadi akan ada celah di antaranya. Jadi itu namanya spatium, celah. Gitu. Sedangkan kita juga ada septum atau sekat. Yang paling gampang itu septum nasi. Jadi hidung kita kan ada 2 lubang. Di tengahnya kan kayak ada sekat gitu kan. Itu namanya septum. Atau di jantung kan juga ada sekat di antara jantung kiri dan kanan. Itu namanya juga septum. Gitu. Selain itu juga ada linea atau garis. Jadi linea itu kayak gini. Kita hapus dulu. Contohnya kayak gini. Jadi ini ada linea temporalis. Jadi linea kadang itu juga kayak di ujung. Tapi dia tetap seperti garis. Tapi dia nggak tajam juga. Tapi kita bisa lihat jelas bentukannya kayak garis gitu. Jadi kita sebut sebagai linea. Atau juga bisa kita lihat di sini. Oh, cuma ini kayak ditutup penunjuknya. Jadi misalkan nanti kalian lihat preparat yang real, ini kayak ada garis sedikit gitu loh. Itu kita sebut juga sebagai linea. Intinya linea kan line. Line kan garis. Oke. Bentar, ini contoh-contohnya bisa dilihat-lihat. Kayak ini kan lubang. Ini lubang. Jadi foramen magnum. Tuh. Ini kan seperti benjol sendi kayak kepala. Jadi ini adalah kaput. Tuh, ini kan lubang. Jadi ini foramen. Terus ini kayak alur gitu. Jadi ini sulcus. Tuh, jadi ini ada linea. Terus ini di gambar agak susah dilihat. Tapi ini bakal agak tajam. Jadi kita sebut sebagai kristal. Tuh. Terus ada tambahan contoh. Ini tadi udah yang seperti babat. Terus ini ada septum nasi. Jadi kayak batasan hidung. Tuh. Terus, ya kita ini slide terakhir. Jadi anatomi itu dekat hubungannya sama radiologi. Kenapa? Karena mereka saling membantu. Jadi pertama, kenapa kita perlu anatomi saat kita pelajari radiologi? Jadi radiologi itu kayak X-ray gitu-gitu. Karena misalkan kita nggak tahu anatomi, nah setelah kita foto X-ray, kita kan juga nggak tahu yang mana itu yang normal. Jadi percuma dong kita X-rayan. Jadi itu kenapa anatomi itu penting. Nah, kenapa
kita perlu radiologi juga saat kita mempelajari anatomi. Karena dengan ada ilmu radiologi, kita bisa langsung lihat hewannya tanpa kita belah-belah gitu loh. Bayangin kucing kalian sakit, terus kalian mau di ronsen, sedangkan ronsennya nggak ada alat X-ray. Nah, itu cara lihatnya gimana? Begitu. Jadi kedua ilmu ini itu saling bekerja sama. Oke, ini untuk slide ini. Untuk istilah-istilah tadi ada yang masih bingung nggak? Aku bingung tapi masih apa slide yang agak awal-awal banget Kak, yang tentang epiperi Ya, itu, ini ya. yang epiperi dia. Nah, ya. Itu kan kalau epi dia paling luar kan, berarti kayak menyelimuti juga kan. Tapi peri kan juga pembungkus. Jadi bedanya gimana? Oke. Jadi untuk epi biasanya itu paling luar. Jadi iya sih, kadang pembungkus kan juga di luar ya. Jadi kita lihatnya dari apa ya? Hmm, cara kita bilangnya, kita fokus ke fungsinya gitu. Jadi misalkan epidermis, kita kan di kulit kan ya. Kita biasanya bilang epidermis itu kita nggak bilang oh, kulit yang menyelimuti badan kita. Kita fokus ke sisi paling luar. Jadi kita bilang epi, kita nggak bilang peridermis karena kita kan fokusnya di sisi paling luarnya. Atau juga bisa epifisis. Jadi nanti di tulang, lapisan paling luar itu epifisis. Karena kita fokusnya di atas atau di luar. Sedangkan peri, kita fungsinya, contoh peri kan bahasa Inggrisnya ada perimeter. Jadi sekelilingnya. Kita fokus di arti sekeliling gitu. Jadi contoh yang aku bilang tadi, peritoneum kan membungkus organ. Jadi kita fokus di fungsi apa ya sekelilingnya gitu. Contoh juga ada apa lagi ya? Juga ada periosteum kalau nggak salah. Ntar aku cek bentar. Jadi kalau untuk peri di tulang itu ada satu lagi namanya periosteum. Eh, nah untuk periosteum dia itu, aduh, ini di PPT tulang sih. Jadi untuk periosteum dia itu kayak satu lapisan yang mengelilingi tulangnya gitu. Nanti di bab tulang kita akan bahas lagi tentang periosteum. Tapi intinya untuk epi dan peri itu emang nggak se kayak nggak sesatu paket kayak kita lihat Dexter Sinister, Externus Internus gitu. Dia agak bukan lawanan dan juga bukan ada levelnya gitu. Dia lebih fokus ke penjelasannya gitu. Bisa dipahami gitu. Bisa Kak. Makasih Kak. Kamu nanya Kak, Oke. Iya, boleh. Aku masih belum terlalu paham perbedaan epi sama margo. Bisa minta tolong dijelaskan Kak? Oh iya, boleh. Kalau epi sama margo, jadi margo itu artinya tepi, sama epi itu artinya atas. Jadi misalkan hmm, tadi aku bilang epi paling gampang itu ingat epidermis. Jadi epidermis kan sisi paling luar kulit. Nah, sisi paling luar kulit kan nggak ada tepinya. Sedangkan margo itu tepinya. Jadi misalkan ini meja, kalau ini meja berarti epi itu sisi luar mejanya. Sedangkan, atau sisi paling atas mejanya. Sedangkan margo itu tepi. Jadi sini, 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 sini. Atau kayak di tangan epidermis kan seluruh permukaan. Sedangkan margo itu tepi tangan doang gitu. Kalau misalnya contohnya di hewan gitu gimana Kak? Oh ya, boleh. Kalau kalau di hewan, di tulang itu sih jarang ada epi. Untuk epinya nanti di PPT selanjutnya itu kita pelajari tentang tulang.
secara makros itu ada epifisis. Jadi epifisis itu kayak apa ya? Sisi paling luar tulang yang terkait dengan pertumbuhan. Nah, kalau untuk Margo itu ada ini. Margo kan, bentar aku gambar yang ada tulang. Margo kan tepi. Jadi ini ada satu namanya Margo alveolaris. Alveolaris, alveo gini, kan artinya gigi. Jadi Margo alveolaris itu artinya tepi yang ditumbuhi gigi. Kayak gitu. Itu sih. Jadi Margo itu beneran di tepi. Sedangkan epi itu di kalau di tulang kayaknya nggak gitu banyak kita pakai epi sih. Epi lebih kayak epidermis, epifisis. Jadi lebih ke sedikit bukan morfonya dia agak terkait sama apa ya kayak pertumbuhan-pertumbuhan gitu. Nanti kamu bakal lihat di PPT selanjutnya. Nanti ingetin itu sih. Tapi untuk Margo bisa dipahami nggak? Oke Kak, terima kasih. Oke. Oke, terus ada lagi? Aku mau nanya lagi, tapi yang dorsal kranial itu yang atas. Ini ya. Ya, itu kalau misalkan itu kan kayak ada yang lebih ke dorsal, ada yang lebih ke kranial. Tapi kalau misalkan dia kayak rancu gitu, kayak dia ada di tengah-tengah dorsal atau kaudal tuh, cara tentunya gimana kan? Atau emang ada daerah yang daerah dorsal tuh ini doang gitu-gitu? Hmm, maksudnya gimana? Maksudnya kayak ada dua barang kayak gini. Kayak Hmm, gini, ada dua titik gini. bukan. Misalkan nih, tunggu, dia kayak ada di tengah-tengahnya. Aku gak ini deh, aku Oh, ringkas. Dia kayak iya misalkan boleh. di mana ya? Hmm, di sini tuh berarti dia kayak lebih masuk ke kaudal atau dorsal. Oh, oh, oh Pokoknya paham kayak paham. daerah-daerah yang Eh, kayak nggak kejangkau iya gitu iya. gitu. Ah, oh, kayak di sini itu kranial atau ventral gitu ya. Mm-mm. Oh, jadi mereka pakainya itu kayak sepaket gitu loh. Jadi biasanya kita bilang misalkan ini ya yang merah ini, berarti kita bilang barangnya di caudodorsal. Jadi di belakang tubuh terus deket punggung. Atau kita bilang misalkan yang kuning ini, dia kan lebih ke ventral, tapi dia di sisi depan. Berarti kita bilang dia lokasinya di cranioventral gitu. Jadi yang aku gambar garis itu berarti mereka kayak apa ya sepaket gitu, cuma bisa pilih satu. Tapi misalkan kamu mau pakai ventral sama cranial bareng itu boleh banget tuh. Gitu sih. Oke Kak, makasih Kak. Mm-mm. Oke, ada lagi guys. Oke, atau kalau malu-malu atau belum ada itu nggak apa-apa, nanti baru chat aku juga boleh. Kalau gitu kita sekarang jam... Hmm. Oke, karena kita tadi mulainya emang agak telat 20 menit, berarti aku lanjut sampai... Aku lanjut osteo bentar dulu, biar kedepannya kita nggak numpuk banyak. Tuh. Oke. Oh ya, by the way, ini untuk ujian itu biasanya selain kalian baca PPT itu ingat harus baca banget buku. Jadi biasanya kalau untuk belajar itu selain baca, kalau aku itu baca buku dulu, baru baca PPT dan PPT tutor. Karena PPT tutor dan PPT dosen itu kayak singkat-singkatan banget. Jadi misalkan kalian belum gitu paham materi dari bukunya, langsung lihat itu kadang agak bingung.
Tapi misalkan kalian udah paham banget bukunya, atau udah lumayan tahu lah, itu baca PPT dosen dan asdos itu lumayan membantu sebelum ujian. Tuh, intinya, apa ya? Intinya kalau sekarang masih 10 hari sebelum ujian, ya udah baca buku dulu. Tapi udah kepepet, kayak, oh 2 jam lagi ujian, ya udah baca PPT aja, gitu. Tapi ingat banget, dua-duanya dibaca, gitu. Jangan merasa, oh buku udah komplit, baca buku doang. Karena kadang dosen bakal nambah info yang baru-baru itu di PPT. Oke, kalau gitu kita lanjut osteologi. Osteologi itu tentang pertulangan. Ini lumayan gampang ya, ini bisa baca sendiri apa itu osteologi. Nah, osteologi itu mempelajari tulang. Terus untuk skeleton itu namanya kesatuan tulang yang ini. Jadi tulang-tulang yang bersatu kita sebut sebagai skeleton. Jadi apa ya, kayak kata jamaknya tulang gitu lah. Kayak seluruh rangka tubuh. Oke. Nah, bagaimana bentuknya tulang? Ini mirip kuliah embriologi, tapi kita bahas sedikit karena kita mau tahu cara tulang terbentuk. Jadi pertama itu fertilisasi, terus membentuk zigot, terus zigot akan terbelah-belah menjadi morula, dan morula akan mulai membelah lagi lebih banyak menjadi blastula, sehingga tengahnya itu kosong. Setelah itu akan ada proses namanya gastrulasi. Gastrulasi itu dia kayak apa ya? Kayak masuk membentuk legok gitu dan bisa membentuk 3 lapis, yaitu endoderm, ectoderm, karena sama di tengahnya itu ada mesoderm. Jadi setelah gastrulasi, ketiga lapisan ini terbentuk. Begitu. Nah, setelah ada 3 lapisan ini, nah pelan-pelan banyak organ tubuh itu akan terbentuk. Untuk prosesnya aku nggak bakal detail karena itu udah embriologi banget. Yang penting kalian tahu asal-usul otot, tulang, dan yang lain-lain itu dari mana. Nah, ini penting banget. Itu suka ditanya. Jadi dari ketiga lapisan itu akan terbentuk banyak banget organ kan. Jadi dari ektoderm, ekto kan tadi udah belajar kan paling luar. Berarti dia akan membentuk kulit, indera, dan juga sistem saraf. Jadi ini kayak KISS OT gini itu untuk kalian gampang hafal aja. Ini nggak ada singkatan kayak gini kok kalau secara formal. Ini biar kalian ingat aja. Jadi kulit, indera, dan sistem saraf. Dan mesoderm itu akan mengembang jadi otot dan tulang. Yaitu tulang fokus kita hari ini. Dan selain itu juga ada endoderm. Kan endoderm paling dalam. Jadi otomatis dia akan membentuk pencernaan dan juga respirasi. Sama selain itu juga ada tambahan. Jadi untuk ngasih info tambahan doang. Jadi untuk urogenital itu dari endoderm. Dan untuk sistem repro itu adalah dari mesoderm. Gitu. Jadi ini asal-usul dari organ-organ kita semua. Itu bisa dihafalin. Biasanya suka ditanya, di bawah adalah organ-organ yang terbentuk dari ektoderm, terus suruh milih kayak gitu. Oke, terus kita lihat apa itu fungsi kerangka. Jadi ini lumayan straightforward juga, jelas. Pertama, penunjang dan memberi bentuk tubuh. Seperti tangan aku seperti ini, karena kan ada tulang di bawahnya, gitu. Dan itu juga pelindung organ tubuh, contohnya tulang rusuk, melindungi organ kita, seperti jantung, paru-paru, itu terlindungi. Dan itu juga ada alat gerak pasif. Nah, kenapa pasif? Karena tulang itu tidak bisa gerak. Kita bisa gerak karena ada otot. Sehingga otot itu namanya alat gerak aktif. Gitu. Selain itu juga ada menjadi tempat cadangan unsur kimia, yaitu kalsium dan fosfor. Itu kenapa di iklan susu kayak, ayo minum susu biar dapat kalsium, biar apa tulangnya bagus gitu-gitu. Karena emang benar di dalam tulang kita itu kayak kan kalsium dan fosfor. Dan terakhir juga ada tempat pembentukan sel darah merah. Seperti sumsum, itu kan pasti pernah dengar, itu di mana eh, sel darah merah terbentuk. Tuh. Jadi itu untuk fungsi utamanya dan paling common kita tahu. Oke.
Oke, jelas ya ini. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ini. Jadi ini adalah macam jumlah ruas tulang pada hewan. Ini nggak harus dihafalin semuanya. Yang aku jelasin yang harus diingetin aja. Ya, kalau ini sekedar tahu aja, nggak apa-apa. Karena kan hewan banyak ya, nggak mungkin kalian hafalin semua makhluk hidup di dunia. Yang penting tahu aja. Tapi kalian harus tahu bahwa setiap hewan itu jenis tulangnya, jumlah tulangnya berbeda. Terus itu selain tergantung dari jenis hewan, itu juga tergantung dari umur. Nah, misalkan sudah tua, itu terkadang akan terjadi sinostis, si sinostosis, yaitu ruas tulang tumbuh menyatu. Itu fungsinya agar tulang kita tetap kuat, karena misalkan kalian pernah dengar kayak misalkan hewannya udah tua, itu kan sering tulangnya rapuh, mengapur, atau segala macam penyakit gitu kan. Jadi kadang tulang dalam tubuh kita secara otomatis, secara natural itu bahkan terjadi sinostosis gitu. Jadi agak berkurang kayak gini. Nah, kenapa manusia itu awal lahir terus naik dulu baru turun? Karena setelah lahir kita kan belum bisa berdiri gitu kan. Sebenarnya itu karena setelah lahir masih banyak tulang yang apa ya, masih berkembang gitu sehingga saat remaja itu malah bertambah. Tapi setelah tua kita kan terjadi sinostosis atau pengapuran gitu-gitu sehingga bakal berkurang lagi. Itu kenapa angkanya kayak nggak stabil gitu. Nah, selain itu juga ada macam tulang ruas. Jadi untuk jumlah ruas ini nanti kalian akan pelajari lebih lanjut saat kita pelajari tulang-tulang setelah UTS. Tapi dari gambar ini yang penting kalian tahu adalah jumlah vertebrae cervicalis atau tulang leher itu di mamalia jumlahnya sama. Mau jerapah, kucing, tikus, anjing, babi, sapi, kuda itu semuanya 7. Gitu. Berbeda cuma ukuran, tapi jumlahnya pasti sama 7. Nah, misalkan ayam itu tergantung bisa 13 atau 14 tergantung rasnya juga gitu. Jadi ini yang angka 7 ini diingat banget karena suka ditanya kayak jumlah vertebrae cervicalis jerapah adalah gitu. Gitu. Jadi untuk ini kayak kuda ada 205 ini ya sekedar tahu aja. Nggak bakal ditanya secara detail gitu. Oke. Nah, terus kan ada banyak tulangnya. Kalian tadi lihat itu tulangnya kayak ratusan. Nah, cara kita baginya bagaimana? Cara baginya itu ada 3 yang utama. Yang pertama itu skeleton axialis. Skeleton axialis itu yang merah ini, yang dibuletin itu skeleton axialis. Jadi kerangka poros. Jadi kerangka badan. Jadi bisa dari atas sampai bawah. Kalau kita kan nggak ada ekor. Jadi kita dari kepala sampai pantat doang. Sedangkan kalau hewan itu mereka sampai ekor. Sampai sini. Jadi seluruh ini namanya skeleton axialis. Sedangkan skeleton appendicular itu kayak kerangka tambahan. Jadi bukan di sumbu utamanya. Biasanya itu anggota gerak. Kayak tangan dan juga kaki. Jadi kayak gini. Itu bisa kita sebut sebagai extremitas cranialis et caudalis. Jadi nama kerennya, nama profesionalnya itu bukan tangan dan kaki lagi, tapi namanya ekstremitas. Gitu. Karena kan kerangka tambahan, jadi kayak agak ekstra gitu. Nah, selain itu juga ada tulang khusus yang tumbuh pada alat viscera. Alat viscera itu organ, jadi kayak tumbuh di organ hewan yang dimiliki oleh hewan-hewan tertentu. Contohnya ada ini. Nah, untuk gambarnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi untuk contoh skeleton visceralis ada 3. Yang pertama itu os cordis yang ada pada sapi. Jadi core itu adanya jantung. Jadi karena kita tahu itu jantung, jadi kita tahu tulangnya tumbuh di dalam jantung. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu mendukung
secara mekanis dan kerangka, jadi kan jantungnya lebih kuat dan kontraksinya bisa lebih kuat lagi karena disupport oleh tulang yang keras. Selain itu juga ada osteoideus yang ada di semua hewan vertebrata, termasuk kita. Jadi di lidah kita itu ada eh, tulang begitu yang menghubung lidah kita ke leher kita. Namanya osteoideus. Kalau kalian lihat hyoideus itu pasti relate sama lidah gitu. Selain itu, os penis pada anjing dan kucing. Ini udah jelas ya, os penis berarti terletak di penis gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya juga sama, dukungan struktural agar lebih kuat aja. Itu. Oke, jadi ini jelas. Selanjutnya, selain kita kelompokkan sesuai lokasi, kita juga bisa kelompokkan sesuai bentuk. Jadi ada 4. Cuma sebelum kita bahas, kita harus tahu bahwa pengelompokan tulang itu tidak selalu seperti dikehendaki. Jadi ada beberapa tulang itu agak susah untuk digolongkan sesuai dengan pengelompokannya. Gitu. Kita lihat dulu kenapa. Jadi pertama itu ada osa longa, kan longa long berarti panjang. Berarti dia adalah tulang panjang, berfungsi untuk penunjang. Biasanya itu ekstremitas yang panjang, itu namanya osa longa. Tuh, hapus semuanya. Gitu. Terus selain itu juga ada osa plana. Jadi osa plana itu artinya tulang pipih. Jadi yang tipis untuk pelindung organ yang lunak. Contoh itu adalah os frontal. Jadi os frontal itu adalah yang ini. Jadi kan eh, frontal kan artinya depan. Jadi dia itu kayak tulang kepala yang ada di depan gitu. Untuk melindungi otak. Kan otak lumayan lunak ya. Dan itu juga ada osa brevia, jadi tulang pendek. Kan brevis artinya kecil, jadi kecil. Kayak tulang yang ada di lengan tangan kita, itu namanya osa karpal. Itu kan banyak ya, jadi dia fungsinya yang kayak gini, untuk menyebar tekanan. Karena kalau tangan kita nggak berdiri di tangan kan, tapi kalau di hewan kan ada itu, jadi fungsinya seperti itu. Selain itu juga ada osa irregularia, itu artinya tidak beraturan, dan fungsinya juga beragam. Contoh itu os vertebrae. Os vertebrae kamu bilang dia panjang-panjang, tapi kalau kecil nggak pendek-pendek juga gitu. Nah, kenapa susah pengelompokannya? Karena contohnya os costae tulang rusuk, bentuknya yang jelas panjang. Kalau kita kelompokin ke osa longga, tapi dia fungsinya bukan penunjang, dia fungsinya pelindung organ gitu. Itu kenapa pengelompokan tulang itu apa ya, nggak bisa 100% komplit dan benar gitu. Itu sih. Ini menurut aku untuk sekedar tahu aja bentukan tulang ada apa aja, karena kedepannya ini menurut aku nggak gitu dipakai. Tapi ini ada contohnya lagi, jadi osa longga ini ada tulang-tulang untuk ekstremitas panjang kan, jadi osa longga. Terus juga osa plana yang tipis dan pipih. Tuh, kayak ini. Os-os yang di muka itu semuanya tipis dan pipih. Begitu. Oke, terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ini juga ada contoh lagi untuk eh, apa ya, tulang-tulang yang kecil. Kayak gini, osa regularia yang tadi aku bilang tulang punggung yang bentukannya susah dikelompokkan. Oke, ini kita masuk ke epifisis dan teman-teman. Nah, untuk pertumbuhan tulang itu prosesnya kayak gimana? Jadi ada 2 macam, ini dan ini. Jadi yang primer itu lebih simple. Jadi kan kayak primer kan kayak pertama gitu. Contoh aja ini baru SD kelas 1, itu SD kelas 2. Jadi untuk primer itu dia awalnya sama mesoderm. Jadi mesoderm kan kalian tadi udah tahu itu kayak
lapisan tengah. Nah, di dalam mesoderm itu bakal ada sel mesenchyme. Jadi sel mesenchyme itu sel yang ada di dalam mesoderm yang bakal diferensiasi menjadi sel-sel yang lain. Nah, sel mesenchyme ini dia akan diferensiasi dulu menjadi osteoblast. Jadi osteoblast itu artinya ini sel bakal tulang. Jadi dia akan menumbuh jadi osteosit. Jadi osteosit itu artinya sel tulang. Begitu. Nah, setelah itu matriks akan mengental dan juga memadat. Jadi kalau kalian lihat di struktur sel, sel kan memiliki matriks sendiri. Jadi matriks itu akan memadat setelah dia sudah berkembang dan juga sudah dewasa begitu. Nah, setelah dia sudah mengembang, dia akan terjadi punctum ossification. Jadi punctum ossification itu kalau secara ditranslate langsung ke bahasa Indonesia itu kayak titik osifikasi. Gitu. Jadi bayangin di sini tadinya mesoderm. Terus mesoderm kan ada sel-selnya. Sel-selnya tumbuh jadi sel lain, terus dia mengeras. Jadi di sini adalah titik yang terjadi osifikasi, ya, titik terjadi tulangnya, gitu. Nah, contoh-contoh yang terjadi pertumbuhan seperti ini, itu ada ossa cranii. Ossa cranii itu tulang-tulang yang ada di kepala, sama batang tulang panjang. Contohnya dia, os femur yang panjang. Gitu. Nah, ini biasanya tulang-tulang yang keras, karena dia kan langsung jadi osteo. Osteo itu artinya tulang yang keras. Tulang, ya, tuh. Nah, sedangkan yang sekunder ini lebih susah. Kan namanya intracartilaginosa. Jadi, seperti namanya, itu pasti ada terhubung dengan cartilage atau tulang rawan. Tuh. Nah, untuk proses awalnya sama, ini sama. Tapi tengahnya terjadi, dia menjadi chondroblast dulu. Chondroblast itu seperti osteoblast, dia itu adalah sel bakal tulang rawan. Tulang rawan. Jadi, sel bakal tulang rawannya sama, juga akan jadi sel tulang rawatnya. Dan setelah itu, dia akan sama juga sih, terjadi pengapuran matriks. Setelah itu, baru terjadi tulang rawan hialin. Jadi intinya mereka harus terjadi kayak pengapuran, terus matriksnya keras, terus baru terjadi kayak apa, tulang rawan yang sudah dewasa. Nah, setelah terjadi tulang rawan, itu baru terjadi ossifikasi, menjadi tulang. Nah, untuk apa namanya, proses ini itu biasanya terjadi di tulang-tulang yang banyak tulang rawannya atau banyak cartilage-nya. Itu kenapa namanya intracartilaginosa, gitu. Nah, ini emang agak bingung dipahamkan, tapi di buku juga ada full text-nya. Itu bisa sering di-repeat-repeat. Sama misalkan nanti ada, pasti ada kayak latihan soal gitu kan, itu dikerjain, bisa dilatih gitu. Nah, intinya lumayan sama. Jadi dari mesoderm akan menjadi salah satu bla 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 blas gitu, terus menjadi sel dewasa, terus baru terjadi ossifikasi. Nah, dari kedua proses itu akan menghasilkan pertumbuhan di kedua ujung tulang. 3 punctum ossifikasi. Nah, ini artinya apa? Jadi proses ini biasanya terjadi di sini, sini, sama sini. Jadi tulangnya akan bertumbuh panjang kayak gini, sama menjadi lebar. Nah, untuk detailnya kita lihat di PPT, bukan PPT, slide selanjutnya. Oke. Jadi, kita lihat di sini. Nah, jadi letak pertumbuhan tulangnya di mana? Di mana proses yang kita sebut tadi terjadi, itu terjadi di interstitial sama aposisional.
Jadi interstisial itu ekspansi dari dalam oleh pembelahan kondrosit yang berulang, yang akan berujung di pemanjangan tulang. Jadi tulangnya akan memanjang lah istilahnya. Jadi kan dia tumbuh kayak gini kan. Jadi titiknya di sini, jadi tulangnya akan memanjang. Sedangkan untuk yang aposisional itu titik osifikasinya itu terjadi di samping. Jadi tulangnya akan menjadi lebih eh, tebal gitu. Itu untuk titik-titiknya. Jadi kan ini kan satu titik kan, jadi lebih kayak besar. Terus ada dua titik ke samping lebih gede gitu. Oke. Nah, untuk titik-titiknya itu juga tergantung pada hewan. Contohnya yang ini. Misalkan kalian pernah lihat kayak sapi mereka baru lahir, itu kan mereka langsung berdiri. Itu karena titik osifikasinya itu eh, udah ada gitu, maksudnya udah dewasa, udah terjadi, udah sempurna ini. Jadi mereka bisa langsung berdiri. Sedangkan kayak manusia, kayak kalau kucing anjing itu kan juga kayak masih merangkak, lebih gerak-gerak gitu kan. Itu karena mereka tulangnya belum sempurna gitu. Itu perbedaannya. Nah, itu sih, itu perbedaan antara ini. Selain itu juga ada ini. Untuk tahunnya kalian bisa lihat sendiri. Intinya aku jelasin apa itu perbedaan dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh. Dewasa kelamin itu di mana organ repronya eh, sudah sudah sempurna reproduksi. Sedangkan dewasa tubuh itu di mana tubuhnya sudah tidak berkembang lagi. Jadi eh, kayak perkembangannya fisiknya udah sampai ukuran, kekuatan, sama kemampuan maksimal. Termasuk kayak tinggi badan, otot, kapasitas organ-organ vital seperti jantungnya sudah pada size yang dewasa begitu. Nah, kenapa dewasa kelamin itu biasanya terjadi sebelum dewasa tubuh? Itu karena misalkan kalian pernah dengar, misalkan di wanita atau perempuan itu kan ada hormon-hormon kayak estrogen gitu-gitu. Itu dibutuhkan juga oleh tubuh untuk meregulasi pertumbuhan. Sehingga pada hewan itu biasanya dewasa kelamin terjadi lebih dahulu daripada dewasa tubuh begitu. Oke, ini ada berapa slide lagi ya? Oke, ini 5 slide lagi. Aku habisin aja. Oke, jadi ini adalah struktur tulang secara makroskopik karena kita anatomi. Jadi ini lumayan gampang. Jadi ada 3 bagian. Jadi pertama ada tulang sponggiosa, yaitu keras dan berongga. Kan namanya sponggiosa, jadi seperti busa. Tuh. Jadi di sini itu biasanya berisi sumsum tulang dan itu berada di kedua epifisis. Oh ya, epifis kan artinya di atas kan ya. Berarti apa ya, kayak di paling luar gitu. Jadi ini kenapa kita sebut sebagai epi. Nah, sedangkan untuk kafu medular ini biasanya yang kalian lihat ada kayak sumsum gitu-gitu, itu di tengah. Pada hewan muda itu biasanya merah karena membantu membuat eritrosit. Sedangkan pada manusia atau hewan dewasa itu kuning karena dapat membantu menyimpan adiposa. Adiposa itu adalah lemak. Selain itu juga ada tulang kompak. Jadi ini, yang keras ini, yang kelas tebal dan padat, itu berada di tengah. Ini namanya diafisis. Jadi, oh, oke. Berarti aku selesaiin slide ini, terus yang lainnya aku lanjut ke minggu depan. Gimana? Aman? Oke. Oke, terus kita lanjut ini. Ya sih, begitu. Jadi, seiring dia menjadi dewasa, itu fungsinya akan berbeda.
Dan tulang kompak seperti namanya berarti dia keras, tebal, dan padat. Berada di diafisis. Jadi diafisis itu bagian tengahnya tulang, sedangkan ini itu bagian sampingnya tulang. Jadi epi itu di samping, sedangkan dia itu di tengah. Tuh. Selain itu juga ada osa pneumatika. Ini misalkan di buku itu khusus di burung, bukan khusus sih, biasanya di burung. Jadi tulangnya berongga kayak gini. Jadi misalkan kalian pernah lihat, burung bisa terbang itu karena kerangkanya lumayan ringan. Begitu. Selain itu juga ada dipol. Jadi dipol itu bentukan di mana eh, tulangnya dibentuk seperti ini. Jadi di luar itu ada substantia compacta, tulang kompak, dan di tengahnya itu ada tulang spongiosa. Jadi struktur ini kita sebut sebagai dipol. Gitu. Oke. Jadi kita tinggal slide berapa ya? 4 slide. Nanti kita lanjut di minggu depan sama otot. Gitu. Gimana? Apakah aman? Aman Kak. Tapi aku mau nanya kalau misalkan kita kuis itu bakal kayak gimana sih soalnya? Yang ditanya kayak apa aja seputar apa? Kalau kuis pertama, Kalau kuis pertama itu materi 3 pertama sih. Jadi misalkan kan kalau PAV ada 6 bab kan ya. Jadi misalkan kuis pertama itu materi 1 sampai 3 gitu. Kalian udah tahu nggak tanggal berapa kuisnya? hari Senin. Oh, hari Senin. Atau kalian, aku lihat bentar. Atau kalian mau nanti, Kamis aku nggak bisa sih. eh Misal tutor dari Jumat aku bisa nggak ya? Misal Jumat jam 1-an kalian ada apa? Oh ya, sudah kuduga. Itu juga jam 1 ya? Hmm, Kalau kita mm-mm. di kakak jam berapa Kak? Aku sekarang jam 9 sih, 9 pagi. Jadi kayak aku paling cepet itu jam 1 dari kalian. Karena aku jam 7 pagi. Kayak lebih pagi dari itu pagi banget. eh atau misalkan Sabtu Minggu, tapi aku nggak tahu boleh nggak, karena biasanya tutor itu dihindar Sabtu Minggu biar kalian juga istirahat gitu. Kalau kalian mau, aku tanyain Sabtu, tapi tetap jam 1. Itu udah paling pagi dari aku. Kalau hari Sabtu itu ada PDKP. Jadi kalau Sabtu kita bisanya malam. Oh iya ya, kalau kalian malam, hmm, kapan ya? Coba aku pikir. Misalkan, hmm, atau kalian mau Minggu, aku kirimin PPT-nya dulu, yang Muskulus. Kak, kok Minggu gak apa-apa ya, Kak? Iya sih, aku nggak tahu Minggu boleh nggak. Aku lihat sempat ada yang Minggu sih, cuma itu minggu lalu. eh Kak, kalau minta contoh hmm, soal boleh nggak Kak? ya boleh aku cariin ya. Oh itu sih pilihan ganda. Ya Kak, biar kita tahu gambarannya. Takut. Intinya baca PPT itu sih lumayan lah. Oke. Kalau gitu, iya ya. Kalau kalian minggu depan, gimana ya? Karena besok aku tutor lain.